Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah diskusi antara seorang yang ngaku murtadin, yaitu Agatha, versus seorang gadis mu'alaf. Dan di sini kelihatannya ada usaha atau upaya dari Agatha ini untuk membujuk gadis mu'alaf itu agar kembali ke Kristen lagi melalui cara-cara yang memelintir-melintir ayat, dan juga cara-cara yang licik dan juga tipu-tipu, dan juga ada hujat-hujatnya. Biasalah, Kristen memang seperti itu. Oke teman-teman, mari kita simak videonya. Kakak belajar dulu, kakak minimal baca dulu ini semua. Oke, boleh aku kasih tahu alasan aku masuk Islam, Mbak? Boleh. Bukan karena yang kakak katakan tadi, Gina. Jadi beberapa hal yang menurut saya sudah sorry kak, maksudnya saya kan nggak bisa ngomong kencang karena kebetulan orang tua saya berpulang. Nggak apa-apa. Sorry ya kak. Nah, jadi salah satu alasan saya karena konsep Tritunggal itu tidak masuk logika saya, pertama. Terus yang kedua, di agama Kristen, bahkan di Alkitab itu sendiri tidak ada dijelaskan. Dia belum paham Tritunggal. Maaf kak. Dia lagi bisik-bisik. Nggak apa-apa. Iya itu. Jadi nggak masalah lah kak, saya ngasih ini. Karena kan saya masih ini di rumah orang tua, terus saya nggak apa-apa. Tapi saya mau makanya tadi kan pertama saya tanya kalau yang satu seperti apa, kakak belum tahu, dan Tritunggal pun kakak nggak tahu kan. Jadi kakak ini sama-sama nggak tahu tapi memutuskan gitu kan. Bukan nggak tahu. Ini kak, kayak banyak orang Kristen, terutama teman saya, sudah menjelaskan hal tersebut sebelum saya malah, tapi tetap kayak nggak masuk ke logika saya. Itu yang pertama. Yang nggak masuk apa? Satu. Tuhannya orang Kristen 3. Bagaimana sih cara paling sederhana kita memahami Tritunggal tuh? Namanya Tritunggal. Yang Tri itu pribadinya, Bapa, Anak, Roh Kudus. Yang Tunggal itu adalah hakikatnya. Jadi, saya kasih contoh paling sederhana begini. Saya ambil salak gitu loh. Saya sudah memperhitungkan siungnya 3. Di depan kelas saya buka kulitnya, lalu saya ambil nih. Adik-adik ini apa? Salak. Nah, Om taruh di sini ya. Ambil siung ini apa? Salak. Yang ini apa? Salak. Jadi ini salak, ini salak, ini salak. Berapa salak adik-adik? 3. Oke, sekarang Om sambil 1, 2, 3. Dilem kembali. Berapa salak? 1. Berarti masing-masing berdiri sendiri salak. Begitu disatukan, bukan 3 salak, tapi 1 salak. Jadi hakikatnya 1 sama, tapi pribadinya 3. Haleluya. Kayak dibilang Yesus itu Tuhan. Pokoknya muter-muter gitu loh kak. Pertama. Coba muternya di mana? Allah Anak, ini Allah Roh Kudus. Ketiganya ini satu kesatuan. Tapi tidak boleh dipisah-pisahkan. Tapi tidak boleh juga jadi esa begini. Harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi satu Tuhan, 3 kepribadian dalam satu kesatuan. Yang ketiganya tidak boleh dipisahkan, tapi juga tidak boleh dijadikan satu. Enggak, yang kamu nggak tahu itu apa coba? Wah, dicobain. Sesuai untuk menjelaskan ini. Terjepit. Nggak apa-apa. Kalau Coba Tritunggal itu nggak logis tuh. Yesus itu Tuhan, sedangkan Yesus itu sendiri mati gitu. Ya, Tuhan itu tidak mati. Bangkitnya, kakak nggak pernah tahu Yesus bangkit. Dia di mana kak? Di Alkitab mana? Ayat mana yang mengatakan? Katanya kamu Kristen dari Kan bangkit, pastor tapi yang tiap hari Minggu apa ya? Ada kemarin aku baca, bukan bangkit. apa? Dia dibangkitkan. Jikalau Yesus itu dibangkitkan, maka secara logis harus ada pihak lain yang membangkitkan dirinya sendiri. Lalu siapa yang membangkitkan Yesus? Nah, yang pertama yang membangkitkan Yesus adalah Allah Bapa. Di dalam Galatia 1 ayat 1, dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa
yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi yang membangkitkan Yesus itu adalah Sang Bapa. Haleluya. Ayat mana? Loh, Itu karena nggak pernah belajar. bukan nggak pernah Kak, tapi kan teman saya juga udah ngasih tahu. Tapi tetap ini kayak mungkin memang Coba dulu. Itu Yesus pernah tahu bangkit nggak selama kau Kristen? iya dibilang sih bangkit. Jangan dibilang bangkit dong. Ada ayatnya nggak Kak yang mengatakan? Loh, bahkan kalender ini pun merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Kakak bisa libur hari Minggu, emang itu lagi ngapain? Memperingati kebangkitannya. Dunia mengakui dia bangkit dari kematian setelah mati hari Jumat. Ada ayatnya nggak Kak? Oh, banyak. Kasih paslap. Itu bangkit. Mana cuy? Loh, berarti kakak nggak pernah masuk Islam, nggak pernah masuk Kristen. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh pendeta Esra Soru tadi ya, ternyata Yesus itu tidak bangkit sendiri teman-teman. Yesus dibangkitkan oleh Bapa. Ya tetapi umat Kristen selalu mengatakan kalau Yesus itu katanya bangkit, padahal dibangkitkan oleh Allah. Karena apa? Yesus tidak mampu berbuat apa-apa tanpa kehendak dari Sang Bapa atau Allah. Ada di dalam Yohanes 5 nomor 30. Kita akan tampilkan satu ayat lagi ya. Ternyata Yesus dibangkitkan oleh Allah. Jadi Tuhannya orang Kristen itu dibangkitkan oleh Tuhannya orang Islam. Kisah Para Rasul 2 nomor 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Kan kalau di dalam Islam memang Isa itu nggak pernah mati. Aduh, kak, nggak mungkin lah kau dari Kristen tapi kau nggak pernah tahu Yesus bangkit. Oke, oh ada deh. Iya, telah bangkit. Hah? Oke. Kayaknya kakak masih punya Alkitab di situ ya kan? Iya, selesai deh. Kalau di dalam Al-Quran sudah sangat jelas sekali ya, Nabi Isa tidak mati disalib. Ada di dalam Al-Quran QS 4 157 dan 158. Tetapi jangan salah, di dalam Bible kepunyaan umat Kristen sendiri, beberapa pernyataan dari Bible juga menolak klaim terjadinya penyaliban terhadap Yesus. Semisal di dalam Mazmur 91, lanjut di dalam Yeremia 23, ada juga di dalam Yesaya 52 dan 53. Nah, mengenai penjelasan dan juga ayat-ayatnya silahkan dicari sendiri ya umat-umat Kristen. Daripada Anda penasaran, ternyata di dalam Bible ada juga tertulis bahwa Yesus tidak mati disalib. Oke, tahu nggak kakak kenapa dia itu mati dan bangkit? Why? Dia mau membuktikan kepada orang hidup dan orang mati, aku itu Tuhan. Cara membuktikan dia Tuhan kepada orang mati, ya harus ke dunia orang mati. Itu tujuan dia. Terus dia bangkit lagi. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya menjadi Tuhan, baik supaya menjadi Tuhan, baik. Jadi kalau dia nggak mati, jadi Tuhan itu dia harus mati dulu kan? Tapi nggak apa-apa. Dia itu mati bukan dalam keadaannya lemah. Dia mau ngasih tahu ke orang-orang, aku ini bisa mati sesukaku dan bisa bangkit sesukaku. Ada nggak kak? Kak, halo. Oh, halo Kak. Ada nggak? Ada nggak satu nabi yang bisa mati dan bangkit suka-suka dia kayak Tuhan Yesus? Tapi kan Yesus bukan bangkit mati. Sekali bangkit sekali. Ada nggak dia mati dan bangkit sesuka hatinya? Itu kan atas kehendaknya sendiri dia mati. Iya. Ada nggak? Enggak. Dan Muhammad sendiri sampai detik ini Allahnya itu nggak bisa berbuat apa-apa. Membangkitkan si Muhammad sampai 3 hari dia nggak dikubur aja nggak sanggup. Itu
Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pendeta Esra Soru tadi ya, ternyata Yesus itu tidak bangkit sendiri teman-teman. Yesus dibangkitkan oleh Bapa. Ya tetapi umat Kristen selalu mengatakan kalau Yesus itu katanya bangkit, padahal dibangkitkan oleh Allah. Karena apa? Yesus tidak mampu berbuat apa-apa tanpa kehendak dari Sang Bapa atau Allah. Ada di dalam Yohanes 5 nomor 30. Kita akan tampilkan satu ayat lagi ya. Ternyata Yesus dibangkitkan oleh Allah. Jadi Tuhannya orang Kristen itu dibangkitkan oleh Tuhannya orang Islam. Kisah Para Rasul 2 nomor 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Ya, itulah tadi teman-teman ya, sebuah diskusi antara Agatha yang ngakunya seorang murtadin versus seorang gadis mu'alaf ya. Dan di situ Agatha ini berusaha untuk mengintimidasi, untuk membujuk kembali agar gadis mu'alaf itu tidak jadi masuk Islam, agar gadis mu'alaf itu balik lagi ke Kristen dengan segala cara, dengan segala upaya ya, termasuk memelintir ayat-ayat dan juga ngibul-ngibul. Itu sudah jadi ciri khas dari para polemikus oten itu ya, karena memang bukan Kristen kalau tidak nipu. Dalilnya ada di dalam Roma 3 nomor 7 dan ada di Filipi 1 nomor 18. Intinya upaya dari Agatha untuk memurtadkan kembali gadis mu'alaf gagal total. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan terhibur dan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.